Hai. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama Alzimo dan sehat-sehat ya buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan, itu yang penting. Kalau kalian sehat kan kalian bisa nonton Alzimo. So, mau nonton lagi nih, ada satu lagi video nih dari Farel. Jadi banyak banget di folder gue nih, ada beberapa video yang tinggal gue klik-klik gue nonton. Jadi ya kembali lagi, kalau kalian baru bergabung ya, gue tuh selalu menonton video itu selalu untuk yang pertama kali ketika membuat video seperti ini, supaya feels-nya dapat dan natural. Jadi gue tuh sama seperti kalian yang menonton video di YouTube. Bedanya kalau gue tuh direkam, itu aja sih bedanya. Kalian juga pasti bereaksi ya, atau entah tersenyum, entah ngomong, entah marah, entah nangis dan lain sebagainya gitu. Kecewa mungkin, sama seperti kalian nonton video-video YouTube lainnya gitu istilahnya. So gue nggak tahu ini video apa. Tapi masih tentang Farel. So let's jump to the video. Kita coba nonton video apa nih. Oke. Kalian bisa. Oh ini apa? Apa tadi tuh nama channelnya? Ini Farel kenapa? Sudah nama channelnya. Kalian bisa support juga ya channelnya ya. Wait. Deretan selebriti, ya, selebritis. Jadi gue ambil video ini, gue pinjam dari channel ini, jadi kalian bisa support juga ke channel ini. Kita lihat lagi tadi, Farel kenapa? Oh, di mobil. Selamat datang di channel kami. Oke. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa. Oh, gue dengar nih, gue sempat dengar, tapi gue baru lihat beritanya. Nggak tahu ini hoax atau bukan, kalian bisa luruskan, bantu ya. Kalian bisa bantu apakah ini benar terjadi. Tapi kalau di sini nggak mungkin editan dong. Ini Farel terbaring di rumah sakit. Dan semua orang pakai baju. Oh my god, kena COVID kah? Lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Farel Prayoga. Farel Prayoga yang baru-baru ini naik daun kini terkena penyakit. Oh, Penyanyi asal Banyuwangi ini terpapar COVID-19 varian Omicron. no. Ini salah satu yang gue khawatirin, karena ya percaya atau tidak gitu kan, ya namanya penyakit kan ada ya, mau penyakit apapun ya. Tapi sekarang kan memang ada penyakit COVID gini kan. Dan gue tuh sempat terjadi kekhawatiran karena memang si Farel ini kan manggung dari panggung satu ke panggung lain, bertemu dengan banyak orang, terus di perjalanan juga kemungkinan untuk bertemu dengan banyak orang juga besar gitu kan. Terus yang menjadi kekhawatiran gue lainnya adalah banyaknya agenda dia yang padat banget, dan itu bisa menimbulkan keletihan, capek, stamina turun, imun drop gitu kan kalau dia tidak konsumsi vitamin yang benar-benar bagus gitu kan, pil vitamin, karena dia harus konsumsi itu mau tidak mau. Kalau dulu mungkin dia tidak membutuhkan itu, dan dia mungkin namanya anak-anak tuh semakin banyak kegiatan karena dia malah senang-senang aja, happy aja, karena dia tidak merasakan capek gitu kan istilahnya, karena staminanya besar. Tapi untuk hal ini tidak bisa. Jadi yang lebih tua, manajernya atau orang terdekatnya yang harus bisa mengontrol Farel secara kesehatan. Karena kalau dia sendiri belum mampu Farel untuk tahu ini akan kesana, ini akan begini, ini akan gue akan sakit. Dia tidak tahu itu. Dia tidak tahunya hanya having fun, bernyanyi, karena bernyanyi adalah salah satu passionnya dia. Kalau gue lihat ya, dia suka banget bernyanyi. Alhasil, ia harus membatalkan semua jadwal manggung selama penyembuhan. Oh no. Pada tanggal 7 September tahun 2022, Farel seharusnya mengisi jadwal manggungnya di Denpasar. 7 September kemarin dong. Oh kemarin dong, karena ini gue bikin tanggal 8 loh. Kemarin dong. Ini akan mungkin upload di tanggal 9. Teman-teman lihatnya di tanggal 9. Berarti baru dia kena. Ini gimana ya, gue sempet ada kekhawatiran memang dia, karena panggung tadi dia tuh turnya tuh banyak banget gitu. Memang demand lagi tinggi ya, kalau diturutin nggak akan ada habisnya. Dan memang
melibatkan banyak uang juga di sana gitu kan, kesempatan untuk itu. Tapi kesehatan adalah salah satu faktor yang tidak bisa dianggap remeh, karena kalau kayak gini kan akhirnya mungkin eh, jadwal terganggu, tidak hanya jadwal tapi ada orang yang kecewa kayak gitu-gitu ya. Jadi gimana ya, gue termasuk salah satu dulu uh, mengawal, bukan mengawal ya, sering nonton, adalah salah satu orang yang sempat viral juga di konten gue tuh, ada di awal-awal ya, Reza namanya. Dan itu juga begitu, sama dihajar terus dari panggung sini, panggung sini, panggung sini, panggung sini. Akhirnya dia sempat juga drop gitu kan, sakit, tapi walaupun tidak sampai ke rumah sakit kayaknya ya, tapi sempat kecapean, karena memang rutinitasnya berbeda. Dia harus berhadapan dengan banyak orang, dia harus beradaptasi secara psikis. Si Farel juga terus harus beradaptasi terus, dia harus menempatkan diri di suatu kondisi di mana dia harus terlihat baik terus, dia dituntut harus tampilnya fresh terus, dan itu bisa menekan secara mental health-nya yang jadi akan terganggu gitu kan. Mungkin ada waktunya dia juga akan merasa, gue udah capek banget nih, cuman dalam hati ya, aduh capek banget nih, ngantuk banget. Tapi kan begitu di depan, orang tidak peduli. Masyarakat tuh kadang-kadang pengen ini tampilnya prima. Nah ini yang salah satu resiko yang harus ditanggung oleh Farel gitu kan. Ya salah satu sisi gue respect terhadap masyarakat yang menginginkan Farel untuk tampil, tapi satu sisi kita juga harus tahu bahwa dia adalah anak kecil yang perlu waktu untuk istirahat juga, bermain juga, sekolah juga. Kalau lihat kayak gini nih kayaknya ya kasihan gitu kan, kasihan dia. Gue pernah dengar dia nonton waktu, cuman gue nggak gue rekam ya, waktu gue nonton sempat ada satu video gue rekam nonton, kalau nggak salah lagi waktu dia konser di Banyuwangi atau apa ya, ditanya terkait dengan masalah, dia jawab nanti mungkin bisa homeschooling dan lain sebagainya. Jadi dia harus mengalahkan sekolah bersama teman-temannya, dia akhirnya homeschooling itu berarti kan dia belajar mungkin ketika dia perjalanan kemana dia didampingi oleh guru dan lain sebagainya. Terus satu juga mungkin secara online kayak gitu kan, yang berarti ada hal yang hilang dalam dirinya, itu masa anak-anak yang dimana dia bisa bersekolah dengan bebas, berteman, bermain di sekolahan. Itu salah satu pengorbanan. Jadi mudah-mudahan juga kita mempunyai empati yang sama, bahwa ada hal yang dikorbankan oleh Farel yang mungkin kita tidak tahu. Kita cuma senang dia nyanyi, tapi yang dikorbankan oleh Farel juga sangat besar. Resiko yang ditanggung oleh Farel juga sangat besar. Seperti ini dia harus kena, gue nggak tahu ya apakah benar dia kena Omicron atau apa, gue nggak tahu secara pastinya, gue nggak tahu, tapi gue hanya menonton dari sini. Kalau dari sini kan tadi disampaikan bahwa dia kena COVID ya gitu kan. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada bisa menjelaskan. Namun, setelah kondisi yang tidak memungkinkan, ia membatalkan agenda tersebut. Tak ingin mengecewakan penggemarnya, ia membuat video permohonan maaf kepada masyarakat Denpasar, Bali. Halo, saya Farel Prayoga, mohon maaf tidak bisa hadir di Denpasar, Bali hari ini tanggal 7 September tahun 2022. Karena Farel harus ISOMAN. Harus isoman ya, harus isoman. Iya, dia harus isoman dong. Oh my god. Ya turut prihatin ya, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Dan kalau anak kecil memang stabilnya agak lebih kuat ya, dan mudah-mudahan tidak, ya amit-amit dia jadi korban, amit-amit jangan. Karena kalau lihat secara fisik Farel ini staminanya bagus ya, kuat, dan tapi berbicara penyakit seperti ini tetap harus dibantu dengan suplemen gitu kan. Nah, gue dulu pernah bilang kok di reaksi-reaksi gue, vitamin, jaga pola, karena pola kehidupan Farel pasti berubah drastis, akan terisi dengan schedule gitu kan. Dia harus ke sana, dia harus ke sini, dia harus berangkat ke sana, makan waktu berapa lama, terus nanti sampai sana persiapan lagi, terus nyanyi, mikirkan pulang lagi. Itu oh man, gue yang kadang-kadang harus tugas keluar kota yang sebulan tuh paling cuma 2-3 kali aja pergi keluar kota, itu udah merasa udah capek gitu kan. Apalagi ini Farel kadang dalam 1 minggu nih bisa berbeda-beda kota, dia harus menempuh perjalanan. Jadi ya di samping kita mensupport Farel, tapi ya penting juga kita juga harus bisa ya mendoakan ya untuk Farel,
Semoga dia benar-benar kuat dan mudah-mudahan manajemennya bisa benar-benar membuat schedule jadwal yang tidak juga memberatkan, karena kembali lagi inilah fisik anak kecil. Walaupun terlihat lebih kuat ya, tapi masalahnya lebih kuat tapi dia tidak mampu mengontrol, dia tidak tahu mana yang apa yang terasa di badannya, dia belum terlalu sensitif untuk itu. Beda kalau kita ini kalau udah ini kayaknya gue mau pusing ya, gue kayaknya mau batuk nih, kita bisa langsung minum obat gitu. Tapi kalau anak ini kadang-kadang dia mengesampingkan hal itu karena adrenalinnya jauh lebih besar daripada kita yang udah dewasa. Kita banyak takutnya. Kalau udah mulai lemas-lemas dikit langsung tidur seharian. Kalau anak kecil mana ada dia tidur, dia main terus. Tapi Farel Prayoga baik-baik saja. Terutama untuk warga Denpasar, Bali. Sekali lagi Farel Prayoga mohon maaf, tulis Farel melalui postingan Instagram @farelprayoga.co disertai video permohonan maaf. Pelantun Tembang Ojo dibandingke mengunggah foto keterangan swabnya yang dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Positif varian Omikron. Oh my god. Kepala Sekolah SDN 2 Kepundungan mengatakan kalau Farel Prayoga mengalami gejala batuk dan pilek sejak kemarin malam. Kemarin malam, ini tanggal 7, berarti tanggal 6 dia udah mulai. Ya. Tanggal 6 dia udah mulai, tanggal 7 dia kena. Gitu ya? Gitu kan? Apa tanggal? Iya, tanggal 7 dia kena. Aku pikir tanggal 8 ya. Betul, batuk pilek mulai tadi malam, ungkap Ambarwati, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Jadwal padatnya juga merupakan salah satu penyebab Farel Prayoga terpapar COVID-19 varian Omikron. Ini kayaknya masih panjang. Tapi poinnya dapat. Jadi kalian bisa menyimak langsung ke channel ini untuk jauh lebih mendapatkan informasi ke siapa tadi tuh, selebritis apa tuh. Kalian bisa langsung tengok ke channel itu. Gue cuma mau mungkin menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi pada Farel ini sangat mungkin terjadi. Tidak hanya penyakit ini, mungkin penyakit yang lain ya. Tingkat stres, mental health gitu kan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi ya mudah-mudahan Farel ke depan benar-benar bisa mengontrol, dan mudah-mudahan orang-orang yang terdekat sama Farel bisa juga agak lebih istilahnya ya sensitif lah terkait dengan apa yang kira-kira Farel rasakan gitu kan. Entah itu keletihan atau apa, karena dia harus banyak istirahat gitu kan. Ada beberapa manggungnya gue lihat kan juga pada saat malam gitu kan, waktu mungkin istirahat gitu kan, dia masih manggung, terus mungkin masih perjalanan pulang, mungkin sampai rumah jam berapa, dan besok harus sekolah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan sih hal ini bisa sedikit ditekan. Dan kalau gue sih lebih momen-momen yang seperti ini sebenarnya perlu juga ya, manggung kemana-mana itu untuk membesarkan namanya, mungkin untuk bisa dikenal. Tapi dengan media YouTube sekarang ini kan sebenarnya hal-hal tersebut sudah lebih mudah ya. Beda kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kita harus artis-artis itu kita harus mengandalkan radio, TV, surat kabar, majalah untuk bisa dikenal oleh banyak orang atau tersiarkan. Tapi dengan media YouTube ini seharusnya sudah jauh lebih mudah. Jadi kalau gue sih lebih ketimbangnya adalah Farel ini bisa mendapatkan lagu-lagu baru gitu kan. Entah konsepnya itu nanti lagunya membeli, atau mungkin ada yang mau ngasih gitu kan, atau nanti ikatan kerjasama berbagi hasil gitu, berbagi royalti, supaya Farel bisa mempunyai banyak single gitu kan. Karena dengan banyak single ini nanti itu menjadi heritage-nya Farel. Itu yang sebenarnya gue berharap itu ya. Mungkin nanti dapat, mudah-mudahan sih Denny Caknan atau apa yang memang dengan gaya lagu-lagu yang biasa Farel nyanyikan, atau genre-genre yang Farel suka nyanyikan, dia mendapatkan dari orang-orang yang seperti itu. Well, I think that's it guys. Ya turut bersedih apa yang dialami Farel, mudah-mudahan cepat kembali sehat dan kembali menghibur, dan mungkin kedepannya bisa jadi pelajaran untuk bisa lebih terkontrol lagi jadwalnya, supaya si Farel tidak terlalu kecapean atau keletihan, karena ini bisa jadi
karena keletihan tadi sehingga daya tubuhnya agak lemah, dan itulah penyakit ini, COVID ini masuk pada saat daya imun dia rendah. Well, I think that's it guys. Thank you ever so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat kalian semua. So is a wrap. Bungkus.